Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد جلساء الكرام الأعزاء الحمد لله. Syukur tak terhingga, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmatnya sehingga kita pada malam hari ini, malam kedua di bulan penuh barokah, bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan tadi sholat ba'diyah isya, lalu nanti tarawih dan witir. Itu kenikmatan yang luar biasa, meskipun kita akui perut kita ngap ini. Kenapa? Karena biasanya buka di hari pertama itu pokoknya yang penting ketelan semuanya. Jadi bukan hanya bapak sendiri, saya juga ngap. Jadi imam tuh ngap dari rasa. Tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan perintah agama sholat isya berjamaah disambung dengan ba'diyah. Kalau Bapak baca kitab Fathul Wahab, sholat ba'diyah isya itu lebih utama daripada sholat tarawih. Lebih utama. Jadi kalau kita lolos ba'diyah isya, ngejar tarawih, itu meninggalkan yang utama, melaksanakan yang kurang begitu utama. Dan ulama juga sepakat bahwa sholat witir itu lebih utama dibanding dengan sholat tarawih. Rugi jika kemudian ngambil tarawihnya lalu pulang gak witir. Alhamdulillah, insyaallah kita ambil bagian semuanya insyaallah. Salawat beserta salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya serta kita semuanya, umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Saya tadi sore itu lihat WA-nya Ustadz Izi. Ternyata saya dikasih tema menjadi muttaqin perspektif Al-Quran. Ini tema sama beratnya dengan ngangkat gunung sendirian. Pertama, saya bukan orang muttaqin, itu pertama. Banyak sekali kesalahan, kekhilafan, kedhaifan saya di dalam menjalankan agama ini. Ya, serius. Bahkan seorang nabi besar, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau merasa iktiraf dan mengaku belum sampai kepada derajat haqqa qadi, sampai sebenar-benarnya takwa. Tapi ya kita belajar bersama bagaimana sih cara menjadi orang yang muttaqin dalam perspektif Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena tujuan daripada puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, artinya orang yang muttaqin. Takwa dalam Al-Quran menurut Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin itu ada 3, setidak-tidaknya ada 3. Kalau kita komparasikan dengan pendapat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, itu bisa banyak. Tapi Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin itu mengatakan dalam Al-Quran kalimat takwa memiliki 3 makna. Makna yang pertama, at-taqwa bimakna al-khasyah. Arti takwa adalah takut. Allah mengatakan wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada akulah kalian harus takut. Atau dalam surat Al-Baqarah lain Allah mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah
takutlah kalian pada hari di mana kalian akan kembali kepada Allah. Takwa artinya takut. Takut apa? Takut untuk menerjang larangan Allah, takut untuk melanggar larangan Allah, takut untuk tidak patuh terhadap perintah Allah, takut terhadap murka Allah, takut terhadap siksa Allah, takut terhadap azab Allah. Itu yang dimaksud dengan hanya kepada akulah kalian harus takut. Takut itu hanya kepada Allah, tapi yang beneran. Jangan seperti ada seorang jagoan preman di depan warung Padang, dia ngamuk-ngamuk. Ya, tidak ada yang aku takuti di dunia ini kecuali Allah, katanya. Datang Pak polisi, kamu nggak takut sama saya? Nah, kecuali bapak ini juga. Ada Pak tentara datang, kamu juga nggak takut sama saya? Nah, yang kedua bapak ini yang saya takuti. Ini namanya takut yang keliru. Takut kepada Allah itu bukan berarti kita tidak boleh takut kepada makhluk. Boleh. Kita takut kepada orang tua kita takut kepada penyakit yang menular, kita takut kepada binatang buas. Tetapi yang dimaksud takut kepada Allah adalah takut untuk berani menabrak larangan-larangan Allah. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam yang berjuluk Sultanul Ulama. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah Sultanul Ulama. Rajanya para ulama yaitu Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau memiliki kitab namanya Maqasidus Shaum. Di dalam Maqasidus Shaum ketika beliau menjelaskan kata la'allakum tattaqun, supaya kalian semuanya itu bertakwa, artinya supaya kalian semuanya itu terhindar dari neraka dengan takut menjalankan yang diharamkan oleh Allah di bulan Ramadan. Orang yang takut kepada Allah itu kalau kumur nggak sengaja nyisain. Kalau kumur, bapak ini misalnya habis jalan jauh, kerja capek, kumur, keluarkan lalu ludahkan, selesai. Tidak sengaja nyisain. Kenapa? Takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu mulutnya dijaga, tidak suka ngomongin orang, nggak suka ghibah, nggak suka namimah, nggak suka melihat perkara mungkar, perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Maka orang yang takut kepada Allah, matanya ghaddul basar, dari melihat kemungkaran-kemungkaran. Orang yang takut kepada Allah itu kalau pas buka, menjelang buka, bukan ngabuburit, cuci mata kanan kiri, tengok kanan, tengok kiri, pergi ke mall, lihat paha, lihat lengan, lihat wajah cantik. Bukan begitu. Tapi orang yang takut kepada Allah adalah ketika dia menjelang berbuka, dia makin takarrub kepada Allah. Menghadapi hidangan, zahir rasa syukurnya, bergembira. Ketika terdengar azan, dia tambah bergembira. Setelah seruput minuman, dia berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba dhama'u wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Lalu disambung dengan doa-doa apa saja yang kita inginkan, min hawaijid dunya wal akhirah, dari seluruh hajat dunia dan akhirat. Itu kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa yang pertama, takut kepada Allah, harus termanifestasi dan latihannya adalah di bulan Ramadan. Orang yang takut kepada Allah itu begitu sudah masuk imsak, mestinya sudah siap-siap. Kita malah kan enggak, kalau ada sudah imsak itu masih boleh makan, oke, clear. Tetapi kalau sudah siap-siap itu artinya dia hati-hati supaya ketika terdengar adzan dia sudah tidak ada apapun yang tersisa di dalam mulutnya. Bukan imsak, kesempatan 5 kali sedotan. Bukan begitu biasanya. Ya, masih bisa 1 batang. Imsak itu kan sekitar 10 menit, 1 batang masih habis. Persoalannya itu, Pak, kalau terdengar adzan, Bapak wajib untuk mengeluarkan apa yang ada di mulut. Mengeluarkan
imsak, oke lah imsak masih boleh makan, tetapi tidak pakai siap-siap, nggak ada persiapan sama sekali, makan ngebut, ya tiba-tiba terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, bapak belum minum harus berhenti. Tidak boleh nanggung minum belum, minum. Batal puasa bapak dengan disepakati para ulama. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan puasa orang ini batal bila khilaf, tanpa ada perbedaan ulama sedikit pun. Semua ulama mazhab 4 mengatakan orang ketika terdengar suara azan sudah masuk fase fajar siddiq kok masih makan, masih minum, puasanya batal dan dia tidak boleh makan minum sehari penuh di hari itu serta wajib qadha di hari yang lainnya. Sepakat. Kecuali pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Pendapatnya dianggap syadz karena menabrak kesepakatan para ulama. Orang zaman sekarang, lah nggak apa-apa adzan. Kenapa? Ada hadisnya. Lalu kemudian dia makan, adzan masih makan, nyomot kurma, nyomot gorengan, habis itu masih makan buah, mau komat masih ngunyah dan sebagainya. Yang seperti ini puasanya batal disepakati para ulama. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, stop. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sahur, takhirus sahur, beliau kemudian ada space 50 ayat untuk ngaji sampai azan. Itu adalah sahur ideal. Itu orang yang takut kepada Allah. Ini ceramahnya berapa menit Ustaz? Karena kan tadi dia omongin nanti sholatnya pendek-pendek. Nah saya takutnya 5 menit suruh turun begitu kan. Baik, yang kedua, takwa di dalam Al-Quran maknanya adalah taat kepada Allah. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah. Kalau Ibnu Abbas mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, artinya atiiullah haqqa ta'atih. Taatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat. Taat itu artinya tertib aturan. Apa yang digariskan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Itu yang namanya taat. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan. Mulai kapan? Mulai fajar siddiq. Aturannya jelas, Rasul mengatakan sebelum fajar Anda wajib niat. Kalau nggak niat puasa Anda tidak sah. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Niat ini juga ada yang songong, niatkan dalam hati. Terus bagaimana caranya? Ya pokoknya niat, nggak bisa pokoknya, aturan agama kok pokoknya. Niat puasa itu minimal mengandung 2 hal, qasdu dan ta'yin. Qasdu itu artinya saya berkeinginan atau berkehendak atau berniat melaksanakan puasa. Ta'yin harus disebutkan kata Ramadan. Kalau tidak disebutkan kata Ramadan, sepakat ulama puasa Anda tidak sah. Waduh Ustaz, saya bingung. Kalau bingung, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis salati lillahi ta'ala. Cukup. Sebenarnya enak. Kita saja ya puasa di dalam hati, oke, clear, niat itu di dalam hati, setuju. Tetapi gambarnya, tasawurnya bagaimana? Harus ada qasad, harus ada ta'yin. Tanpa qasad, tanpa ta'yin, niat kita tidak sah. Oh Ustaz, saya kalau sahur berarti niat. Tidak, jika tidak memenuhi 2 unsur ini. Kalau hanya sekedar sahur, Nabi tidak mungkin bersabda, "Man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Siapapun orang yang tidak menginapkan puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Itu aturan. Taat aturan. Sholat berjamaah kita taat aturan. Makmum jangan duluin imam. Itu aturan. Jangan kok makmum pengennya lebih duluan daripada imam. Ya. Dalam sholat tarawih juga ada aturannya, sholat witir ada aturannya, ada aturan semuanya. Taati itu takwa. Ya kalau sholat berjamaah itu kan salah satu syaratnya harus dalam satu tempat, dalam satu bangunan. Kalau kemudian terpisah dalam 2 bangunan maka jamaahnya tidak sah. Salah satu yang dikatakan
oleh para ulama seperti dalam Fathul Mu'in, jika misalnya sholat jamaah, ini ibu-ibu kan ditutup rapat ini, satirnya rapat. Tapi kalau di dalam masjid sah sholatnya, sah jamaahnya. Karena meskipun ditutup tidak ada pintunya. Tapi kalau bapak yang di luar, kalau pintunya ditutup maka jamaahnya tidak sah. Itu aturan. Begitu. Yang di atas, kalau sholatnya ditutup, sholatnya juga bisa tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada tempat usul menuju imam. Tangganya di luar. Dengan catatan, ini dengan catatan sekali lagi, jika luar bukan termasuk masjid. Tapi kalau luar termasuk masjid, ya sah. Luar termasuk masjid. Luar sana itu termasuk masjid, sah. Konsekuensinya orang haid nggak boleh masuk di situ. Perkara najis nggak boleh masuk di situ. Dan sebagainya. Penting sholatnya sah, semuanya nyaman semuanya. Loh, kalau misalnya di luar-luar boleh nggak? Boleh, yang penting nyambung. Itu disebut satu bangunan. Shopnya penuh, masjid, pintu dibuka, nyambung sampai jalan raya, bahkan sampai ke sana 1 kilo pun, kalau masih nyambung, sah. Tapi kalau tidak nyambung, tidak sah, mohon maaf. Itu takwa, itu taat. Dan kita belajar saat ini. Yang takwa makna ketiga, menurut Al-Ghazali adalah at-tanzihul qulub 'anil dzunub, membersihkan hati dari segala dosa. Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapapun orang yang taat kepada Allah, takut kepada Allah dan bertakwa. Berarti takwa di sini bukan artinya taat, bukan artinya takut, tapi membersihkan hati dari dosa. Momen Ramadan ini tepatnya Pak, puasa kita, apalagi yang umurnya sudah di atas 50 tahun, jangan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus. Tapi puasa adalah kaful jawarih anil ma'asi, menjaga anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu penting. Kalau kita umurnya 50 tahun, puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus, mulutnya masih suka menghujat, matanya masih suka melihat aurat perempuan lain. Ya, syahwatnya tidak dijaga, masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Kita puasanya tidak ubahnya seperti anak kecil, anak SMP, anak SMA. Kita sudah 50 tahun Pak, sebentar lagi Israel akan sampai ke rumah kita. Apalagi yang ubahnya udah banyak-banyak itu. Ya, harus kita sadari betul. Kalau Ramadan ini kita lolos, belum tentu Ramadan besok kita ketemu. Kita siapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Saya rasa begitu, kalau kelihatannya tuh makin cepat makin bagus. Ya, tarawihnya makin cepat makin bagus, ceramahnya makin cepat makin bagus insya Allah. Jadi takwa versinya Al-Ghazali itu ada 3 di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah takut, taat, dan membersihkan diri dari perbuatan dosa. Itu makna kalimat takwa dalam Al-Quran. Sebagai manusia yang ingin mengejar derajat muttaqin, ketiga-tiganya harus kita aplikasikan. Takut akan murka Allah, taat akan segala perintahnya, dan menjauhi larangannya, serta mari kita bersihkan hati kita dari dosa. 3 ini kita lakukan, maka kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Firdaus, bertentangan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah begitu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.